Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Franciscus Safirus Nono, calon guru penggerak Angkatan 8 asal Kabupaten Ngada. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tu Ibu Kantiresiatu Indalasari SPD. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Bejawa. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching terkait supervisi akademik. Jadi rekan guru saya akan saya observasi kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi dalam kelas, dan juga kegiatan pasca observasi. Baik, selamat pagi Ibu Imel. Selamat pagi Pak Panci. Bagaimana kabarnya Ibu Imel hari ini? Ya baik, dan puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena pada pagi hari ini saya telah menyita waktunya Ibu Imel. Iya, apa-apa Pak Panci. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kebetulan pada hari ini saya mau melakukan kegiatan supervisi akademik pada saat jam pelajarannya Ibu Imel. Apakah pada hari ini Ibu Imel ada waktu untuk saya lakukan observasi? Ya ada Pak Panci, mudah-mudahan bisa. Jadi sebentar ada jam pelajaran. Ada 2 jam terakhir ada. Syukurlah kalau begitu. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan observasi, jadi terdahulu saya perlu menyampaikan, jadi dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang perlu kita lalui. Jadi yang pertama itu tahapan pra-observasi, jadi yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Jadi kita merencanakan proses yang nanti kita kembangkan dalam kegiatan observasi. Kemudian kegiatan observasi nanti saya akan memantau proses pembelajaran yang nanti Ibu laksanakan bersama dengan siswa dalam kelas. Dan yang ketiga, setelah observasi nanti kita akan melakukan refleksi evaluasi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi kita langsung saja dengan perbincangan kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab. Baik, jadi yang pertanyaan yang pertama, kira-kira materi apa yang kembangkan dalam kegiatan pembelajaran? Baik Pak Panci, materi yang apa akan saya bawakan di kelas nanti, yaitu materi tentang ungkapan greetings. Oh ya, materi. Greetings dengan kata lain itu sapaan, ungkapan sapaan. Ya. Jadi materi yang mau Ibu kembangkan ini ungkapan greetings, sapaan. Baik. Dari materi tersebut, kira-kira tujuan pembelajaran yang mau dicapai itu apa sih? Dalam proses pembelajaran nanti ada 2 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik itu sendiri. Yang pertama, yang peserta didik itu mampu memahami dan mengidentifikasi tentang ungkapan sapaan itu sendiri. Yang kedua, yang peserta didik mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan menggunakan ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris. Jadi ada 2 tujuan Ada pembelajaran yang pembelajaran akan dicapai. ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area pengembangan atau strategi yang nanti akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa? Untuk area pengembangan atau metode dan strategi yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama itu metode PBL, yaitu problem to based learning, di mana siswa dipacu untuk menemukan masalah itu sendiri dan mereka bisa berinteraksi dan menemukan masalah itu sendiri. Kemudian dalam hal ini juga bisa mendorong siswa untuk belajar dan bekerja secara kooperatif. Yang kedua itu strategi yang saya kembangkan yaitu cooperative learning, dengan bahasa lain yaitu tutor place, di mana siswa mampu mengembangkan orang punya kegiatan dalam kelompok, misalnya
berkolaborasi, berkooperatif sampai dengan mereka mampu mempresentasikan hasil di depan kelas. Dan kooperatif learning. Intinya metode yang nanti ibu gunakan itu Problem based learning. Ya. Nanti tekniknya tutor play. Ya. Baik. Jadi kira-kira siapa saja yang turut membantu ibu sehingga proses pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, yang pertama mungkin dari Pak Fahmi sendiri, yang kedua mungkin dengan siswa yang terlibat langsung di dalam kelas. Jadi kira-kira ini kapan rencana ibu untuk mengeksekusi kegiatan itu? Ya, bisa 2 jam terakhir kalau bisa, sebentar 2 jam terakhir. Jadi sebentar 2 jam terakhir, kebetulan ibu ada jam pelajaran. Ada jam bahasa Inggris. Jadi baik, terima kasih. Jadi sebentar nanti saya akan melakukan observasi di kelas pada saat ibu mengajar. Semoga sukses dan tetap semangat untuk ibu. Jadi rencana yang sudah kita bangun pada pagi hari ini bisa terrealisasi dalam kegiatan pembelajaran sebentar. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Sama ibu. Ya, sama-sama. I'm fine.
Oke. Kan tadi ada dua kan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan ini bisa? Bisa. Oke. Setelah itu kan Ibu Tima coba stand up semuanya. Ya. Dan kita sedikit briefing ini berkaitan dengan materi yang sapaan yang Ibu mau tuh ajarkan. Coba stand up please. Lagu morning yang lagu nanti Ibu ajarkan yang kalian lagu? Pernah? Pernah tidak? Oke, coba. Good morning to you. Once again please. 1, 2, 3. Good morning to you. Good morning to you. Good morning my dear friends. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning my dear friends. Good morning to you. Yes, sir, please. Thank you. Ya. Yang tadi itu briefing. Sekarang ada satu doa. Yang doa ini juga kalian bisa menggunakan ungkapan juga sapaan. Kan tapi sapaan bukan terhadap Tuhan nih. Kan tapi terhadap Tuhan. Tapi dengan menggunakan English. Doa bisa? Bisa. Doa kita menyapa Tuhan tapi dengan menggunakan sapaan dalam bahasa Inggris. Oke. Kan sudah do with me. Oke. Sekarang kamu kembali ke buku page 2, kamu perhatikan di situ. Itu ada di kegiatan 3 atau activity 3. Ada one example about dialogue is ungkapan greetings. Itu ada the picture the number 1 answer number 4. Itu ada yang picture yang nomor 1. Ada antara Lia dengan Mr. Stewart. Bisa? Coba kamu semua perhatikan di situ bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Coba Ibu bacakan Lia. Kamunya sebagai Lia, ibunya sebagai Mr. siapa? Stewart. Oke, coba. Sekarang. Good morning Lia. Sekarang ke Ibu ganti. Kamu sebagai studentnya, Ibu sebagai teachernya. Lia itu sebagai student, yang Mr. Stewart-nya sebagai teacher. Kamu memberi umpan, Ibu merespon atau menjawab. Coba. Good morning. Once again please. Good morning teacher. Once again please. Good morning teacher. Good morning student. Sekarang now next the picture number 2, student and Mrs. Hidayah. Yang studentnya biasa, yang Mrs. Hidayahnya Ibu ganti dengan Mrs. Email. Oke. Good morning
Dialog nomor 2. Ini sudah? Oke, 3 dialog tadi sudah semua? Oke, give applause to group 1. Ya. Ya, dan dengan teman. Jadi, yang pertemuan ini hari Ibu mengambil kesimpulan yang pertama. Dari ke-20 siswa yang hadir berkaitan dengan materi ungkapan sapaan yang barusan Ibu ajarkan, ada 20% siswa yang belum memahami secara baik tentang ungkapan sapaan atau kata lainnya expressing greeting in English. Kemudian yang kedua, yang tugas kelompok tadi, yang cooperative learning tadi, yang Ibu buat dalam bentuk kelompok, masih ada beberapa siswa dalam kelompok yang belum berkolaboratif penuh secara baik dengan teman. Baik, selamat siang Ibu Imel. Selamat siang Pak Panci. Jadi tadi saya telah melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas terkait dengan strategi kemudian rencana pengembangan yang telah kita sepakati bersama pada kegiatan praobservasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan observasi tadi. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama, jadi kira-kira apa yang Ibu Imil rasakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi dalam kelas? Ya, oke, baik, terima kasih Pak Panci. Saya mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Panci. Mungkin pertanyaan pertama saya akan menjawab, mungkin saya merasa senang dan lega, mungkin karena itu mendapatkan hal baru terkait dengan proses pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan praktik coaching, kan khususnya di bagian pembelajaran itu supervisi akademik. Oh ya, baik. Jadi perasaan Ibu Lega, senang, senang, kemudian lega, bahagia. Ya, dan mendapatkan hal-hal baru yang ditemukan di dalam kelas. Ya, baik. Jadi yang berikut, yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu Imil rasakan saat proses pembelajaran tadi itu seperti apa? Ya, coba ini Pak Panci, yang saya rasakan, yang saya mengalami itu hambatan maupun kendala saat proses pembelajaran di kelas. Mungkin yang pertama, faktor mengkondisikan siswa. Dalam hal ini waktu saat proses atau kegiatan di kelas, waktu pelaksanaan diskusi kelompok, mungkin yang kebagian siswanya sudah selesai diskusi, mereka ngobrol atau membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru, tetapi dalam kelompok lain itu mereka masih berargumen untuk mendapatkan kesimpulan maupun keputusan dalam kelompok. Iya, berarti kesimpulan. Mungkin ada kelompok lain yang telah selesai melaksanakan diskusi, mereka banyak waktu yang mereka gunakan untuk bermain. Kemudian kelompok yang belum masih melaksanakan kegiatan diskusi. Ya, baik. Jadi yang berikut, yang membuat Ibu Imil sudah merasa puas atau berhasil dalam proses pembelajaran tadi itu apa? Baik, dua hal yang saya merasa puas di sini. Yang pertama, dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran itu, mungkin atau metode yang diterapkan dalam proses yang pembelajaran di kelas, mungkin mereka dapat mengerti dengan baik. Terus yang kedua, dalam hal ini ya mungkin diskusi atau tutorial yang saya gunakan dalam metode pembelajaran di kelas sangat mereka pahami. Ya, jadi itu proses pembelajaran di kelas, baik guru dengan siswa dapat membuat timbal balik secara pas atau serentak. Baik. Kemudian hal positif yang sudah Ibu Imil lakukan selama proses pembelajaran tadi itu seperti apa? Mungkin hal positif yang sudah saya lakukan selama proses pembelajaran di kelas,
kegiatan atau diskusi itu maupun tutor play yang saya gunakan pada metode ini, itu anak lebih termotivasi atau senang dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi hal positif, jadi kegiatan diskusi dengan tutor play. Ya, dapat Tutor play. ya, dapat dilaksanakan dengan baik di kelas. Ya. Kemudian yang terakhir Ibu, apa yang akan Ibu email tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran ke depan, yang pertama saya akan terapkan atau metode yang lebih bervariasi sehingga tuh anak akan cenderung untuk mengikuti prosesnya lebih menarik, dan yang kedua mungkin memperluas dan meningkatkan media belajar yang akan saya tampilkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi apa yang Ibu alami, Ibu rasakan tadi itu sudah saya amati dan memang seperti itu. Jadi semoga ke depan Ibu lebih bersemangat untuk menerapkan metode-metode yang lebih variatif supaya anak lebih antusias, kemudian lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Panci. Terima kasih Pak Panci.